Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita nikmati dan simak kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokadung yang kali ini telah memasuki episode ke-29 dengan judul Memasang Meriam. Saudara, jika di Kepatihan Panulang dikisahkan sang Patih Wirabumi Kadipaten Jipang Panulan yang bernama Patih Mataun mempunyai rencana untuk membunuh penyebar fitnah atas junjungannya Adipati Rio Perangsang yang tak lain dan tak bukan adalah Raden Bagus Mumin atau Sunan Prawoto. Oleh Patih Mataun direncanakan untuk dilenyapkan dengan cara dibunuh. Kita tinggalkan sejenak tentang tragedi di internal Keraton Demak Bintoro, khususnya yang menimpa Adipati Jipang Panulan Haryo Perangsang. Kita beralih di ujung kulon Sunan Gunung Jati yang tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan penyerangan ke Malaka atas perintah Adinda Sultan Demak Sultan Trenggono yang saat ini telah meninggal dunia. Nama aslinya entah siapa, tapi setelah menetap di Demak dan mengabdi pada Kesultanan, ia berganti nama menjadi Koja Zainal Abidin. Sebelumnya ia adalah prajurit perangi, atau orang mengatakan Portugis, yang melarikan diri dari Maluku dan terdampar di Semarang. Dalam kesatuan keprajuritan, ia adalah seorang pimpinan pasukan prajurit penyulut meriam, sekaligus sebagai ahli memperbaiki meriam-meriam yang rusak dan ahli mencetak bola-bola pelurunya. Keahlian itulah yang kemudian membuatnya diminta Sultan Trenggono untuk membantunya. Bermula dari memperbaiki 9 meriam Portugis yang tertinggal di Sunda Kelapa agar bisa dipergunakan untuk memperkuat kapal perang Demak. Juga beberapa meriam yang telah rusak karena kapal perang Portugis yang diamuk badai yang kemudian terdampar. Dengan keahliannya
meriam-meriam itu kembali dapat dinyalakan dan menyala melebihi kemampuan ledak yang sebelumnya. Karena keahliannya sebagai pandai meriam itulah orang-orang Demak kemudian lebih menyebutnya dengan nama Pandai Koja. Dan siang itu Pandai Koja tengah berbincang dengan Sunan Gunung Jati ketika Haryo Pantas tiba-tiba datang. Koja Zainal Abidin, dawuh Kanjeng Sunan. Ucap Sunan Gunung Jati mengenalkan kepada anak angkatnya. Haryo Pantas, ya Romo, Koja Zainal Abidin itulah yang telah membuat meriam Kajimat yang sekarang berada di gerbang pelabuhan Banten. Haryo Pantas pun menyalami seorang lelaki jangkung berhidung mancung yang kepalanya berbebat sorban merah. Lelaki itu pun membalas jabat tangan anak angkat Sunan Gunung Jati yang baru saja datang dari Kudus. Dalam ingatan Haryo Pantas yang sempat bermukim di Banten, ia telah melihat sebuah meriam besar yang terpasang di gerbang pelabuhan, yang konon merupakan pemberian Sultan Trenggono kepada Sunan Gunung Jati atas keberhasilannya merebut Banten dan Sunda Kelapa dari Pajajaran. Sebuah meriam dengan ukuran sangat besar, dengan suara yang sangat menggelegar, hingga orang-orang menyebutnya sebagai Tiamuk Sapu Jagat. Namun yang sangat membuat Pantas terkenang adalah kalimat huruf Arab yang terpahat pada badan meriam itu. 3 buah kalimat yang terlukis dengan jelas, yang sepertinya sebuah petikan dari surat Al-Ikhlas. Kemudian pada bagian pangkal tertulis kalimat Ahiyatul Khairi Salamullah Imam. Yang merupakan doa bahwa pangkal dari segala kebaikan itu adalah keselamatan iman. Jadi semua kapal itu telah dilengkapi meriam, tanya Sunan Gunung Jati sambil menunjuk jajaran kapal yang membentang di sepanjang pantai Jepara. Lelaki berhidung bengkok dan bercambang lebat itu pun mengangguk. Sepertinya yang dulu telah diamanatkan oleh almarhum Sultan Trenggono. Setiap kapal telah hamba pasang
jiwa Maryam di atas ladaknya sebagai senjata pertahanan, meskipun itu hanya kapal yang akan digunakan membawa bahan makanan. Sementara untuk kapal penggempur yang berjumlah 80 jung besar itu, hamba pasang 10 meriam berada di kanan kiri lambung dan juga pada haluan depan, kata Hoja Zainil Abidin kepada Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati pun tersenyum bangga mendengar laporan tersebut. Terima kasih Pandai Koja. Semoga apa yang antum kerjakan menjadi amal, ucap Sunan Gunung Jati. Amin. Iya Syekh, kata Zainal Abidin. Dan semoga antum juga telah paham bahwa penyerangan ini bukan untuk menghancurkan ataupun membunuh orang-orang Perangi, sebutan orang Portugis. Jadi antum sebagai bangsa Perangi bukan berarti memerangi ini untuk membunuh bangsa antum sendiri. Karena yang kami perangi adalah keserakan dan angkara murka, bukan orangnya. Kembali Pandai Koja menganggukkan kepala. Hamba paham, Syekh. Kalau tidak, buat apa hamba melarikan diri dari Perangi dan bergabung dengan Demak? Hamba telah meniatkan seluruh keahlian hamba untuk tegaknya agama Allah, tegaknya kebenaran dan keadilan di muka bumi, jawab Syekh Abidin kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati pun tersenyum. Ia menepuk bahu lelaki Portugis yang telah masuk Islam tersebut. Lalu pandangnya dilayangkan kepada para pekerja yang tengah mengangkut meriam-meriam untuk dipasang pada lambung-lambung kapal. Sebuah bangunan yang berada di sebelah utara halangan Jepara telah terbangun menjadi tempat pengecoran meriam. Bermacam barang dari baja dikumpulkan di sana dan dilebur jadi satu, kemudian dicetak menjadi meriam. Sebuah senjata baru yang diharapkan mampu menandingi kekuatan armada Portugis di perairan Malaka. Dengan dipikul seperti menggotong gelondongan kayu, para pekerja itu bergotong royong membawanya ke atas geladak untuk sekedar hiburan, menghilangkan lelah mereka yang berteriak memberi semangat setiap kali melangkahkan kaki pelan-pelan. Dan agar beratnya beban baja menjadi lebih ringan, setiap satu meriam digotong oleh 20-an orang. 5 buah tali gadung diikatkan pada ujung hingga pangkalnya dan digantungkan pada batangan bambu panjang. Setiap batang bambu dipikul oleh 4 orang pekerja di samping dan kanan kiri meriam.
Satu persatu mereka bergiliran menaiki tangga kayu kukuh menuju geladak. Di setiap kapal telah terjaga sekelompok pekerja lagi untuk mengangkatnya ke lambung kapal. Untuk memudahkan pengangkatan dan atas kapal dibantu tarikan dadung yang kuat, sementara dari bawah didorong dengan batangan bambu dari arah galangan. Perlahan meriam itu pun bisa terangkat ke geladak, lalu digotong lagi menuju tempat yang telah disediakan. Beberapa dudukan bantalan kayu berbentuk kotak kukuh seperti lemah, dan lemari terbuka ke atas. Sementara pada lambung kapal telah dipersiapkan lubang sebagai tempat moncong meriam mengarah sasaran. Dengan putaran kotak, moncong pun bisa berputar dan bergeser ke atas, ke bawah, dan ke kiri, ke kanan. Sunan Gunung Jati memperhatikan dengan seksama semua pekerjaan para pekerja di galangan. Demikian pula dengan Pandekoja yang berdiri di sebelah kanan. Sementara Haryo Panuntas pun turut melakukan hal yang sama dengan keduanya. Ia memperhatikan ratusan pekerja yang telah menaikkan meriam ke atas geladak. Setelah mendengar teriakan diiringi nyanyian, ketika benda yang mereka gotong dari bawah telah berhasil terpasang, moncong meriam pun terlihat menjeruk ke arah lautan dengan putaran yang telah disediakan untuk bisa tepat menembak lawan. Sunan Gunung Jati pun berucap, sebuah kerja yang sempurna. Gesik Sunan Gunung Jati sambil tersenyum. Dan pekerjaan pun terus dilakukan di bawah pengawasan langsung Pandekoja. Menurut Pandekoja perlu waktu sebulan untuk bisa melengkapi 400 kapal dengan meriam. Dan Sunan Gunung Jati pun mempercayakan semua perlengkapan tersebut kepada mualaf Portugis itu. Ia telah mantap penyerangan terhadap Malaka bisa secepatnya diberangkatkan. Andai saja Kanjeng Sultan tidak keburu wafat, sebenarnya persiapan itu telah selesai bulan kemarin, Syekh. Ucap Pandekoja ketika Sunan Gunung Jati hendak berpamitan meninggalkan galangan. Sunan Gunung Jati buru-buru mengangkat telunjuknya. Pandekoja, kita tidak boleh berandai-andai. Semua telah menjadi kehendak ilahi. Namun ada atau tidak ada Dimas Sultan, penyerangan ini adalah amanat beliau juga. Jadi cepat atau lambat harus segera diberangkatkan. Syukur bisa tahun ini, ucap Kanjeng Sultan, Kanjeng Sunan Gunung Jati kepada Pandekoja.
Dan Pandai Kuca pun tersenyum, menyadari kekeliruannya. Maafkan saya, Syekh. Hanya kelepasan bicara. Maksud hamba kalau saja tidak ada yang namanya kalau saja Pandai Kuca cepat-cepat Sunan Gunung Jati menutup pembicaraan sang ahli meriam tersebut. Andai-andai dan kalau saja itu memang seolah perkataan remeh-temeh belaka. Namun dibaliknya, kalau kita tidak hati-hati, ada makna yang seolah menafikan takdir ilahi. Pandai Kuca pun kembali tersenyum meriah. Sunan Gunung Jati pun membalasnya ramah, hingga kemudian keduanya berjabat tangan untuk berpisah. Nah saudara, sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa.